Pada Jumat 28 Februari 2025, di Gedung Putih, berlangsung 50 menit diplomasi televisi langsung yang menggemparkan dunia politik. Dalam siaran yang penuh dinamika ini, Presiden Donald Trump bersama Wakil Presiden Vance dan Presiden Volodymyr Zelensky terlibat dalam perdebatan sengit yang terekam langsung oleh media. Profesor John Mearsheimer dari Universitas Chicago hadir dan menyampaikan prediksi mengejutkan terkait konflik Rusia-Ukraina, dengan menegaskan bahwa koalisi Eropa pro-Zelensky tidak akan bertahan. Kejadian ini yang terjadi di ruang Oval, Washington pada Jumat lalu, menyuguhkan gambaran nyata tentang strategi dan intrik di balik perundingan antar kekuatan besar dunia. Dalam 40 menit pertama pertemuan, suasana tampak kondusif dan kedua belah pihak saling menyampaikan argumen masing-masing dengan terbuka. Namun, situasi berubah drastis ketika Wakil Presiden Vance mengajukan pertanyaan provokatif yang langsung memicu ketegangan. Vance tampil dengan gaya agresif, menantang pandangan Presiden Zelensky mengenai harapan jaminan keamanan, sekaligus mengkritisi upaya Inggris, Prancis, dan Ukraina yang dikatakan bersekongkol untuk menjebak Amerika agar memberikan komitmen keamanan secara tidak langsung. Profesor Mearsheimer menjelaskan bahwa strategi tersebut merupakan bagian dari upaya mendapatkan keuntungan melalui kesepakatan mineral senilai 500 miliar dolar Amerika, di mana Amerika akan mendapatkan manfaat besar, sementara Ukraina justru tidak memperoleh jaminan apapun. Dalam hal ini, Trump dan Vance secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan terjebak dalam permainan politik yang dirancang untuk memancing komitmen yang tidak diinginkan. Pembicaraan semakin memanas pada 10 menit terakhir pertemuan ketika rangkaian pertanyaan tajam dari Vance memicu respons keras. Di balik penampilan tenang yang sempat terlihat, perdebatan yang terjadi memperlihatkan adanya pertempuran argumen yang intens. Setiap kata yang terucap mencerminkan perbedaan mendasar antara pihak Amerika dan koalisi Eropa, serta menyingkap retakan internal di antara pendukung Zelensky. Mearsheimer mengungkapkan bahwa kesepakatan mineral yang diajukan hanyalah taktik untuk mengamankan kepentingan Amerika dengan imbalan transaksi yang bernilai 500 miliar dolar Amerika. Jika Ukraina terjebak dalam perjanjian ini, negara tersebut akan kehilangan dukungan strategis yang sangat dibutuhkan, sehingga perjanjian tersebut dinilai sepihak dan merugikan Ukraina. Di tengah perdebatan, terungkap pula bahwa koalisi pro-Zelensky di Eropa mengalami perpecahan. Meskipun terdapat komitmen lisan dari sejumlah pemimpin Eropa untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan, realitas menunjukkan bahwa negara-negara seperti Italia dan Jerman tampak kurang antusias. Hal ini menandakan bahwa solidaritas yang selama ini dipromosikan oleh Inggris, Prancis, dan Ukraina tidak memiliki dasar yang kuat. Mearsheimer menekankan bahwa kekuatan sentrifugal di Eropa mulai muncul, sehingga koalisi yang terbentuk atas dasar dukungan terhadap Zelensky tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Lebih jauh, pembahasan juga menyentuh kemungkinan negosiasi antara Amerika dan Rusia. Mearsheimer menyatakan bahwa meskipun ada upaya mencapai kesepakatan damai, yang mungkin tercapai hanyalah gencatan senjata sementara, bukan perdamaian sejati. Menurutnya, perjanjian damai yang utuh memerlukan komitmen mendalam dari semua pihak, termasuk Ukraina. Namun dengan sikap tegas Trump dan Vance yang enggan memberikan jaminan keamanan, maka kemungkinan Ukraina mendapatkan perlindungan semakin tipis. Trump bahkan pernah menyebut Zelensky sebagai seorang diktator yang tidak pernah melalui proses pemilihan umum, menandakan bahwa kepemimpinannya dipertanyakan dan warisannya sudah tercetak sebagai bencana bagi negaranya. Di samping itu, diskusi juga mengungkap dilema strategis yang dihadapi Amerika. Dengan kemungkinan menarik dukungan bagi Ukraina, maka posisi Amerika dalam menjaga aliansi transatlantik melalui NATO pun dipertanyakan. Mearsheimer mencatat, jika Amerika mengurangi kehadiran militernya di Eropa, meskipun NATO secara formal tetap utuh, peran aliansi tersebut sebagai penjamin keamanan akan terkikis. Negara-negara Eropa pun harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak mampu menyatukan kekuatan militer dan ekonomi secara mandiri untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Eropa mampu bertahan dan mengukuhkan pertahanan kolektifnya tanpa dukungan penuh dari Amerika?
Dalam konteks negosiasi yang semakin mendekati titik kritis, Mearsheimer mengungkapkan bahwa keputusan strategis yang diambil oleh Amerika merupakan cerminan dari kelelahan akibat tekanan yang terus-menerus datang dari koalisi Eropa dan lembaga kebijakan luar negeri. Intensitas perdebatan meningkat tajam dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan provokatif yang memaksa Trump untuk menyatakan kesediaannya mencari jalan damai melalui negosiasi dengan Rusia. Meski demikian, pernyataan tersebut menandakan bahwa Amerika cenderung mengorbankan dukungan kepada Ukraina demi memperbaiki hubungan dengan Rusia. Dengan demikian, jika negosiasi antara Amerika dan Rusia menghasilkan kesepakatan, dampaknya adalah Ukraina akan semakin terpinggirkan, dan gencatan senjata yang mungkin dicapai tidak akan berujung pada perdamaian yang sejati. Menjelang menit-menit terakhir pertemuan, suasana semakin memuncak. Pihak Ukraina yang merasa terpojok bersama dengan koalisi Eropa yang mulai retak menghadapi kenyataan bahwa jaminan keamanan yang selama ini dinantikan tidak akan pernah terwujud. Mearsheimer menegaskan bahwa jika dukungan Amerika berkurang, Ukraina akan kalah lebih cepat di medan perang. Prediksi ini menegaskan bahwa konflik yang tengah berlangsung tidak akan mudah diselesaikan, melainkan akan berlanjut dengan pola gencatan senjata yang hanya bersifat sementara. Setiap pernyataan di ruang oval tersebut menggambarkan betapa kompleksnya situasi geopolitik, di mana pertukaran kata dan sikap tegas menyiratkan taruhan besar bagi stabilitas kawasan Eropa dan hubungan transatlantik di masa depan. Sebagai informasi tambahan, Mearsheimer menekankan bahwa rencana perdamaian yang diusulkan oleh Inggris dan Prancis ternyata tidak memiliki dasar yang kuat. Rencana tersebut yang menawarkan gencatan senjata selama 1 bulan dan penempatan pasukan penjaga perdamaian telah ditolak tegas oleh Rusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa solusi damai yang diupayakan oleh koalisi Eropa dan Amerika hanyalah kompromi sementara yang tidak mampu menyelesaikan konflik secara tuntas. Di sisi lain, pertemuan ini juga menyoroti nasib Zelensky yang semakin terpojok. Dengan kepemimpinan yang dinilai gagal mengurus negara dan membawa Ukraina ke dalam perang yang bencana, masa depan Zelensky sebagai pemimpin pun dipertanyakan. Warisan yang ditinggalkan oleh Zelensky, menurut pengamatan tersebut, sudah tercetak sebagai kegagalan besar yang sulit diperbaiki. Dalam catatan tambahan, beberapa pengamat menilai bahwa situasi diplomatik di Gedung Putih merupakan cerminan dari dinamika global yang semakin kompleks. Berbagai elemen politik, mulai dari perhitungan strategis Amerika hingga retakan di antara sekutu Eropa, menggambarkan bahwa dunia sedang berada di persimpangan jalan yang kritis. Keputusan yang diambil dalam pertemuan ini bukan hanya berdampak pada masa depan Ukraina, tetapi juga memberikan sinyal bahwa geopolitik global sedang mengalami perubahan mendasar. Dialog yang berlangsung dengan intensitas tinggi, di mana setiap kalimat menyiratkan pertaruhan besar, menunjukkan bahwa dalam arena internasional tidak ada ruang untuk kompromi setengah hati. Pengamatan ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa sikap tegas Amerika, meskipun berdasar pada kepentingan nasional, mengorbankan nilai solidaritas internasional. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan bahwa kepentingan nasional harus didahulukan, meski harus mengorbankan hubungan dengan sekutu tradisional. Sementara itu, koalisi pro-Zelensky yang dibangun atas dasar solidaritas kini menghadapi ujian berat. Perpecahan yang muncul, terutama dari ketidakseragaman pandangan antara negara-negara besar Eropa, menandakan bahwa dukungan terhadap Ukraina semakin rapuh. Dengan demikian, situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis. Akankah aliansi transatlantik dan koalisi Eropa mampu bertahan dalam menghadapi tantangan strategis yang semakin kompleks? Seiring waktu berjalan, pertemuan di Gedung Putih ini telah membuka diskursus mendalam mengenai peran Amerika dalam menyelesaikan konflik global. Dengan keputusan untuk tidak memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina, ada kekhawatiran bahwa Amerika telah mengorbankan nilai solidaritas internasional demi kepentingan pragmatis. Strategi yang diadopsi ini, seperti yang diungkapkan oleh Mearsheimer, tidak hanya mencerminkan kelelahan terhadap permainan politik yang telah berlangsung lama, tetapi juga menandakan bahwa langkah-langkah yang diambil akan memiliki implikasi jangka panjang bagi stabilitas kawasan Eropa.
Setiap pernyataan yang dilontarkan selama siaran langsung tersebut memiliki bobot yang luar biasa dan menjadi indikator dari pergeseran paradigma dalam hubungan internasional. Di balik layar pertemuan yang tampak dramatis ini, tersimpan permainan politik yang rumit antara kekuatan besar dunia. Perdebatan yang terjadi tidak hanya mencerminkan ketegangan antara Amerika dan koalisi Eropa, melainkan juga menyoroti bagaimana kepentingan nasional sering bertabrakan dengan idealisme internasional. Profesor Mearsheimer, melalui pengamatannya yang tajam, mengungkapkan bahwa situasi ini sudah merupakan cermin dari realitas politik yang tidak pernah sederhana. Konflik yang terjadi bukan semata-mata soal pertukaran kata, melainkan representasi dari pertempuran strategis yang telah berlangsung lama di balik layar, di mana setiap kata mengandung arti dan konsekuensi besar. Nah, gimana menurut kalian? Apakah keputusan strategis yang diambil oleh Amerika dan koalisi Eropa dalam menghadapi konflik Rusia-Ukraina akan mengantarkan perdamaian sejati atau justru memperpanjang penderitaan? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.